Bayangkan jika satu kesalahan kecil saja bisa menghapus peradaban manusia dari muka bumi. Dunia kini berdiri tepat di tepi jurang kehancuran, paling mengerikan sepanjang sejarah modern. Ancaman perang nuklir bukan lagi sekadar cerita film fiksi ilmiah, melainkan kenyataan pahit yang berada di depan mata. Dua raksasa militer dunia, Amerika Serikat dan Rusia, sedang bermain api yang bisa membakar seluruh isi bumi. Ketegangan meningkat ke level yang belum pernah terjadi sejak era Perang Dingin puluhan tahun lalu. Di tengah kegilaan ini, Indonesia muncul sebagai suara akal sehat yang berani, menegur para raksasa yang mabuk. Kekuasaan, Nusantara tidak tinggal diam, melihat nasib umat manusia dipertaruhkan di meja politik. Washington dan Moskow. Penasaran bagaimana kisahnya? Dengarkan sampai selesai. Dunia mulai gelisah. Rusia dan Amerika Serikat memasuki era ancaman perang nuklir baru. Kabar buruk datang dari meja diplomasi internasional yang memanas. Perjanjian New START resmi berakhir tanpa perpanjangan kontrak baru. Sebelumnya, perjanjian ini menjadi pilar utama stabilitas strategis kedua negara. Tanpa perjanjian ini, tidak ada aturan yang mengikat produksi senjata pemusnah massal. Departemen Luar Negeri Amerika mengonfirmasi berakhirnya kesepakatan vital tersebut. Washington dan Moskow kini bebas memproduksi bom tanpa batas. Sekjen PBB Antonio Guterres langsung membunyikan alarm bahaya kepada dunia. Ia memperingatkan bahwa dunia memasuki periode yang sangat berbahaya. Dunia bergerak menuju era kegelapan tanpa kendali hukum yang jelas. Risiko salah perhitungan dapat memicu kiamat dalam sekejap. Ketakutan ini sangat beralasan karena hulu ledak nuklir tidak lagi dibatasi. Amerika dan Rusia kini bebas memproduksi bom atom sesuai keinginan mereka. Jumlah hulu ledak aktif tidak lagi diawasi secara ketat. Kendaraan peluncur strategis bisa dipersiapkan tanpa inspeksi dari pihak lawan. Perlombaan senjata jilid 2 pun resmi dimulai dalam skala yang mengerikan. Kedua negara siap saling menghancurkan tanpa memikirkan nasib umat manusia. Rusia tidak membuang waktu untuk menunjukkan kekuatan barunya. Moskow mengembangkan sistem senjata nuklir baru yang tidak tercakup dalam perjanjian. Putin memerintahkan pengerahan rudal balistik hipersonik yang sangat cepat. Senjata ini membuat sistem pertahanan barat menjadi tidak berguna. Kecepatannya sulit dideteksi radar, bahkan musuh bisa hancur sebelum mendengar suara ledakan. Rusia juga menyiapkan drone nuklir Poseidon di kedalaman laut. Senjata ini mampu menciptakan tsunami, radioaktif yang menenggelamkan kota pesisir dan menghancurkan pangkalan angkatan laut musuh secara senyap. Ancaman ini membuat Pentagon gelisah. Donald Trump juga tidak mau kalah dalam persaingan kekuatan. Presiden Amerika tersebut mengusulkan proyek Golden Dome, rencana yang berpotensi memicu perlombaan senjata di luar angkasa. Trump ingin menjadikan langit sebagai benteng pertahanan. Amerika dengan sistem yang mampu menghancurkan rudal musuh sebelum memasuki atmosfer. Langkah ini membuat keseimbangan kekuatan nuklir menjadi tidak seimbang. Ambisi penguasaan antariksa membuat Rusia merasa terancam. Moskow melihatnya sebagai upaya dominasi total Amerika terhadap dunia. Amerika juga mulai menempatkan sistem pertahanan rudal di Greenland. Langkah ini dianggap provokasi. Berbahaya oleh Rusia. Penempatan rudal di wilayah Kutub Utara dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan Rusia. Dampaknya juga dirasakan oleh sekutu Amerika di Eropa. Negara-negara Eropa mulai meragukan jaminan keamanan dari Washington. Mereka khawatir perlindungan nuklir Amerika tidak akan selalu tersedia. Kepanikan muncul di Berlin hingga London. Ketakutan tersebut mendorong pemimpin Eropa mencari cara untuk melindungi diri sendiri. Mereka tidak ingin terus bergantung pada Amerika yang dianggap semakin tidak pasti. Kemandirian militer menjadi topik utama dalam berbagai pertemuan. Situasi ini memaksa Jerman mengambil langkah besar. Kanselir Friedrich M. mengonfirmasi pembicaraan serius mengenai perlindungan nuklir bersama. Jerman menjajaki kemungkinan payung nuklir bersama sekutu Eropa. Hal ini menunjukkan menurunnya kepercayaan terhadap Amerika. Prancis dan Inggris diminta memperluas perlindungan nuklir kepada negara tetangga. Sementara itu, ancaman dari Moskow semakin keras. Dmitry Medvedev menyatakan bahwa berakhirnya perjanjian membuat semua pihak harus waspada. Ia memperingatkan bahwa ketiadaan aturan hanya mempercepat jarum jam kiamat dunia. Rusia menegaskan tidak akan ragu menggunakan senjata nuklir jika kedaulatannya terganggu. Dunia kini terjebak dalam situasi saling mengancam dengan senjata pemusnah massal. Tidak ada lagi rem yang menahan laju konflik. Kesalahan kecil bisa mengakhiri peradaban manusia. Rakyat sipil hanya bisa menyaksikan para pemimpin bermain dengan nasib dunia. Pasar global dipenuhi kecemasan, sementara harga energi melonjak akibat ketakutan perang besar. Banyak pihak bertanya apakah ini akhir era perdamaian atau awal kegelapan baru. Dunia membutuhkan penengah yang berani dan netral. Negara yang berani menyuarakan keselamatan, umat manusia tanpa berpihak pada blok kekuatan. Dalam situasi ini, Indonesia tampil mengambil sikap tegas.
Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi global. Indonesia menegaskan bahwa perang nuklir akan menghancurkan semua negara tanpa pengecualian. Jakarta mengingatkan bahwa ego negara adidaya membahayakan miliaran manusia. Indonesia menilai berakhirnya New START memperparah eskalasi konflik. Dunia tidak membutuhkan senjata nuklir, melainkan perdamaian dan stabilitas. Indonesia menyerukan, dialog mendesak antara Amerika dan Rusia. Nusantara tidak ingin Asia menjadi wilayah terdampak radiasi konflik global. Bahaya radiasi tidak mengenal batas negara. Indonesia mendesak kedua negara untuk berunding kembali setelah berakhirnya perjanjian pengendalian senjata. Posisi moral Indonesia kuat karena konsisten menolak senjata nuklir. Indonesia menjadi pelopor gerakan perdamaian yang dihormati negara berkembang. Indonesia juga menyerukan penghentian perlombaan senjata yang menguras anggaran negara, serta mengingatkan kewajiban pelucutan senjata sesuai Traktat NPT Pasal 6. Namun upaya damai ini menghadapi hambatan besar. Donald Trump menginginkan perjanjian baru yang lebih menguntungkan Amerika. Ia ingin mengubah aturan lama dan menuntut China ikut dalam perjanjian. Trump melihat kebangkitan China sebagai ancaman masa depan. Namun China menolak karena merasa jumlah arsenal nuklirnya jauh lebih kecil dibanding Amerika dan Rusia. Di sisi lain, Rusia mengajukan syarat agar Inggris dan Prancis juga ikut dalam perjanjian baru. Ketegangan semakin meningkat setelah muncul dugaan uji coba nuklir rahasia China. Intelijen Amerika mendeteksi aktivitas mencurigakan di lokasi uji coba China, memperkuat ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Dalam situasi ini, Indonesia berada di posisi penting sebagai juru bicara perdamaian. Prabowo Subianto berperan menjembatani komunikasi antar pihak yang bertikai. Indonesia mengingatkan bahwa tidak ada pemenang dalam perang nuklir. Yang tersisa hanyalah kehancuran dan kematian massal. Indonesia menyerukan dukungan global terhadap upaya perdamaian. Jakarta menegaskan bahwa jika konflik tidak segera dihentikan, peradaban manusia berada di ambang kehancuran. Ambisi dan ego para pemimpin harus dikesampingkan demi keselamatan dunia. Kegagalan diplomasi hari ini dapat berujung pada tragedi besar di masa depan. Indonesia telah menjalankan peran penting dalam mengingatkan dunia akan bahaya perang nuklir. Diplomasi Nusantara diharapkan mampu meredam konflik para raksasa dunia. Dunia membutuhkan perdamaian, bukan kehancuran nuklir. Indonesia akan terus berdiri menyuarakan kebenaran, karena diam berarti membiarkan dunia hancur oleh kesalahan para pemimpin. Begitulah kisah keberanian Indonesia mendesak Amerika Serikat dan Rusia untuk kembali berunding. Bagaimana menurut kalian?